Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Mau hidup supernatural? Ini caranya. Jika hidup Anda tidak supernatural, maka hubungan Anda dengan Tuhan itu dangkal, kata Andrew Wommack. Jika kita sudah lahir baru, secara instan kita menjadi warga negara kerajaan Allah. Hidup kita semestinya supernatural jika kita memilih hidup di dalam roh. Galatia 2 ayat 20 dari King James Version berkata, Aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan kehidupan yang kuhidupi sekarang di dalam daging, aku hidup oleh iman Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Perhatikan, kita hidup oleh iman Anak Allah. Artinya kita hidup dengan imannya Allah, bukan sekedar iman manusia yang bergantung pada panca indera, melainkan kita hidup dengan imannya Yesus. Prinsipnya, terjadilah menurut imanmu. Tentu saja iman Yesus cukup untuk menjawab apapun yang kita doakan. Yeay! Markus 11 ayat 22 dari versi Basic English berkata, dan Yesus menjawab kepada mereka, milikilah iman Tuhan. Markus 11 ayat 22 adalah syarat agar Markus 11 ayat 23 tercipta. Jika kita memiliki imannya Tuhan sesuai Markus 11 ayat 22, maka Markus 11 ayat 23 pasti kita terima. Apa itu Markus 11 ayat 23? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, kepada gunung masalah ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Padahal dalam Galatia 2 ayat 20 tadi, kita sudah menerima jaminan kita hidup oleh iman Anak Allah, imannya Tuhan. Berarti Markus 11 ayat 22 sudah terpenuhi. Kita memiliki imannya Tuhan. Oleh karena itu, Markus 11 ayat 23 pasti terjadi. Sadarkah kita akan hal ini? Saya mengerti sekarang mengapa hidup supernatural itu normalnya kehidupan orang-orang yang sudah lahir baru. Ketika seharusnya saya yang menderita hipertiroid tergantung obat seumur hidup, lalu tanpa operasi, sekarang lepas obat dan hasil tes laboratorium normal, itu supernatural. Bagaimana caranya agar dapat hidup konsisten mengalami hal-hal yang supernatural, alias hidup dalam roh, bukan ala dunia? Matius 16 ayat 15-17 berkata, lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus,
"Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Artinya, Petrus itu memperoleh pewahyuan dari Bapa di surga bahwa Yesus itulah Sang Mesias. Itu supernatural. Tetapi pada beberapa ayat berikutnya keadaan berbalik. Matius 16 ayat 21 hingga 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal-hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Petrus ditegur, bahkan dihardik Yesus karena dia tidak lagi berpikir sesuai pewahyuan Allah, justru berpikir ala manusia yang sudah dipengaruhi oleh iblis. Karenanya Yesus menghardik, "Enyahlah iblis." Ternyata sebegitu cepat dan mudahnya kita semua berbalik dari cara pikir Allah kepada cara pikir manusia yang dipengaruhi oleh iblis. Kesimpulannya, agar kita bisa terus-menerus hidup dalam roh, pikirkanlah sesuai firman yang merupakan kehendak Allah, bukan memikirkan hikmat dan kebiasaan dunia, sesuai dengan apa yang tertulis dari Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.